kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ya, ini justru menuai banyak kritik juga ini Pak Refli ya, rangkap Presiden Jokowi ini menunda pelantikan karena menimbulkan berbagai masalah lainnya, terutama secara konstitusional ini Pak Refli. Sebenarnya kalau saya lihat tidak ada masalah ya. Masalah itu kan karena kita kemudian menganggapnya sebagai sebuah masalah. Padahal kalau kita menerima saja ya, artinya menunggu proses hukum Budi Gunawan apakah bersalah atau tidak ya. Lalu kemudian membiarkan Wakapolri menjalankan tugas Kapolri sehari-hari misalnya. Tapi kan kalau PLT kan beda, tidak bisa menyusun program-program baru, sudah hanya menjalankan. Begini, saya membaca Keppresnya itu bunyinya melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Kapolri. Artinya, walaupun jabatannya Wakapolri, tapi dia bisa melaksanakan tugas Kapolri karena diberikan oleh Kepres. Kalau tidak salah Pak Andi Nirwanto itu tidak ada Kepresnya ya waktu itu ya? Ada ya? Ada. Nah, kita lihat bunyi Kepresnya seperti apa. Karena begini, kan kewenangan itu pertama, ada dasar hukumnya. Nah, dasar hukum pertama di undang-undang tentunya. Tapi dasar hukum berikutnya adalah kalau dia diberikan kewenangan untuk menjalankan itu oleh atasannya ya, yang secara administratif di atas dia, maka dia berwenang bertindak. Nah, dalam hal ini Wakapolri kan diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab. Artinya tidak hanya tugas dan tanggung jawab, wewenangnya pun diberikan. Ya. Kalau sudah demikian maka sesungguhnya tidak ada persoalan. Artinya sama nih wewenangnya dengan Kapolri. Tetapi begini, kan harus ada fatsunnya juga. Fatsunnya itu begini, di atas Wakapolri itu masih tetap ada presiden. Artinya kalau misalnya Wakapolri ini mau melakukan hal-hal yang sangat-sangat strategis, ya tentu dari sisi fatsun politik dia harus ngomong sama presiden. Baik. Dan presiden pun bisa tetap memanggil Wakapolri untuk kemudian berkoordinasi dan lain sebagainya. Karena itu di bawah struktur pemerintahan. Pak Nasir tidak ada masalah sebenarnya. Kecuali soal penyidikan ya, itu kan ada berlaku independensi. Tapi soal organisasi Polri itu presiden bisa ikut. Begitu. Baik, silakan ya Pak Nasir. Iya, jadi yang namanya PLT saya pikir di mana-mana juga tidak punya kewenangan penuh dia. Ya, dia tidak pegang tongkat dia. Ya, dia tidak pegang tongkat komando, meskipun barangkali saya belum baca Kepresnya ya terkait dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Wakapolri selaku pelaksana tugas Kapolri. Sebelumnya kami wawancara Pak Roni Sompi ya, beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa hanya menjalankan program yang ada, tidak bisa membuat program-program baru. Iya, biasanya seperti itu. Pelaksana tugas memang seperti itu dia. Kebijakan-kebijakan baru tidak dia bisa. Kebijakan-kebijakan ya tentu tidak bisa. Tentu saja dia harus berkonsultasi kepada presiden. Sebab begini, nanti kan menurut saya PLT itu justru mengundang ketidakpastian hukum. Ya, nah nanti kita bicara lagi terkait dengan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Nah, belum lagi nanti kita bicara pembinaan personil, ya. Nah, belum lagi nanti kita bicara bagaimana masyarakat melihat institusi kepolisian. Nah, karenanya memang tidak boleh lama-lama penundaan ini. Presiden Jokowi harus segera menetapkan mau sampai kapan penundaan ini begitu. Ya. Jadi Jokowi harus berani melawan arus, ya. Arus apapun yang dihadapi dia harus lawan. Iya, arusnya itu adalah tidak dia harus hadapi semuanya itu sebagai Kapolri. Iya kan? Nah, kalau dia melantik tentu ada resikonya. Arus yang mana maksudnya? Ya makanya kalau dia arus masalahnya. Ya makanya disitulah dia mencari keseimbangan antara tuntutan-tuntutan yang kalau saya yang berbeda. Tadi ya itu kalau berbicara pada proses konstitusional harus dilantik. Dilantik karena ini tidak sekedar soal Pak Budi Gunawan. Beda dengan tersangka yang terjadi kepada orang lain. Makanya ada kalau saya berpendapat lantik walaupun kemudian nanti diberhentikan secara sementara. Itu yang saya sebut langkah-langkah kenegaraan tentu ada nanti karena dalam konteks misalnya itu tersangka. Tapi langkah pertama, sebab begini juga Bung Refli ya. Kalaupun ada keputusan presiden, maka kewenangan yang diberikan itu tentu tidak boleh melebihi yang diberikan oleh undang-undang. Ya. Kalaupun nanti PLT Kapolri melakukan tugas pembinaan dan operasional, maka kalaupun dia melaporkan kepada presiden, persoalannya adalah keputusan yang ada kan keputusan PLT, itu bisa digugat di PT UN. Persoalannya karena tahu persis publik bahwa ini PLT, bukan Kapolri definitif. Itu persoalannya. Betapapun presiden sudah menyetujui langkah yang dilakukan oleh PLT, tetapi bisa digugat. Karena kalau isi kewenangan itu melebihi otoritas yang diberikan oleh undang-undang, itu juga tidak. Baik. Ya, oleh karena itu maka memang ini harus ada batas waktu. Sebab ini bukan institusi biasa. Ya. Ini kan penjaga pemelihara keamanan nasional. Baik. Kemudian soal penegakan. Nah, kalau misalnya terjadi sesuatu yang membuat Kapolri yang definitif biasanya
harus melakukan misalnya langkah-langkah, maka ini kan masih PLT, itulah kira-kira Baik, ini. silakan ini Pak Refli. Ya kan gampang, saya setuju, harus cepat memang dilantik, tapi yang dilantik yang bukan yang tersangka. Ya, tetapi bisa nggak Artinya tidak- begini, saya ingin mengatakan ya, sebenarnya bagi presiden, kalau saya lihat ya dengan pilihan seperti ini ada dua hal. Pertama, menunggu proses inkrah. Kita tahu bahwa proses inkrah itu tidak sebentar, bisa bulanan, bisa bahkan lebih dari 1 tahun. Oke, tidak mungkin juga diambangkan begitu saja. Tapi kan sesungguhnya kan gampang komunikasi politiknya. Begitu Budi Gunawan dinyatakan sebagai terdakwa, lalu kemudian ditahan, komunikasi saja dengan DPR. Ada sinyal nggak lampu hijau? Ini sudah ditahan ini Pak Budi Gunawan, kami mau mengajukan calon baru, kira-kira bagaimana DPR? Selesai persoalan. Tetapi kalau DPR memaksa untuk melantik Budi Gunawan, ya, katakanlah misalnya Pak Firman tetap mendorong Budi Gunawan, maka komplikasi akan terjadi. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin nanti seorang Kapolri ditahan, ditangkap, dimasukkan, dijebloskan ke dalam penjara, ditahan, lalu kemudian disampaikan di Tapi bisa pengadilan. tidak ya? Nah, itu Persoalannya. yang memang mengiringi pikiran Gitu, kita. gitu. Seolah jadi mempengaruhi proses ini supaya tidak dilantik. Karena ada idiom-idiom bahwa memang setelah ini ada misalnya penangkapan ya. Tapi itu kemudian kan mempengaruhi proses konstitusional akhirnya. Kalau menurut saya sih dengan segala kelemahannya, proses konstitusional itu harus dijalankan dulu. Bahwa setelah beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan setelah harus ada langkah-langkah kenegaraan supaya mengantisipasi yang dikhawatirkan oleh, bahkan bukan dikhawatirkan lah, mungkin pernah terjadi ya oleh Pak itu Refli, Nah. bahwa ini ada kekurangan, ada. Bagi saya nggak masuk akal tetap. Ini kan mengantisipasi soal tadi PLT. Bisa tidak Karena jalan tengah PLT juga seperti itu, sementara Pak? kan harus ada dulu Pak daripada Refli, bahwa kekosongan. dilantik dulu begitu kan, kemudian dinonaktifkan. Ya sebagai seorang negarawan saya pikir Oke, saya ingin Jokowi menjawab sebagai begini. presiden harus mengambil Saya ingin langkah menjawab tersebut begini. gitu loh. Saya pernah berdebat dengan Menteri Dalam Negeri, kemudian Dirjen Odda dan anak buahnya lagi Kepala Biro Hukum yang menginginkan Hamid Binti dilantik. Katanya di dalam undang-undang harus satu paket dilantik. Tidak bisa cuma wakilnya saja dilantik. Saya bilang ngapain kita melantik orang yang sudah dijadikan tersangka dan sudah pasti terdakwa. Bagaimana mungkin dia mengucapkan sumpah Siapa memegang itu? teguh Hamid Binti. Akhirnya yang terjadi apa? Hamid Binti nggak pernah dilantik. Iya, Dan karena waktu kemudian- itu di dalam kewenangan KPK. Udah sebutnya waktu itu Loh, juga di dalam kewenangan KPK seperti apa? Pertama waktu itu kan udah ditahan karena Iya, OTT. ditahan. Itu apa bedanya Nah, dengan artinya ini kan sebentar tidak lagi? diizinkan oleh KPK. Nah, ini OTT kan ya? persoalannya lain. Loh, Bukan. dari Itu sisi kan hukumnya tidak ada sama proses saja, sama-sama konstitusional. tersangka. Ini ada proses konstitusional. Tadi kan saya sebut ini hubungan antar lembaga, bukan lembaga abal-abal. Kalau kita Yang bicara soal kedua, konstitusional, pemilihan kepala daerah itu diatur di Undang-Undang Dasar. Pemilihan Kapolri Lo tidak. bukan. Ini Pemilihan hubungan antar kepala daerah itu lembaga, diatur di antar Undang-Undang kepresidenan. Makanya didengar tadi yang saya Gitu. sampaikan, hubungan antar lembaga negara. Yang kedua, fungsi tugas kewenangan lembaga negara tidak menurut konstitusi. Ketiga itu, keberadaan mereka nomenklatur diatur bentuk itu. Jadi saya mengambil jalan ini sebetulnya. Pemilihan Kan saya ketua, udah bilang tadi, pemilihan bukan soal Kapolri itu Budi diatur Gunawan di ini loh. Undang-Undang, tidak diatur konstitusi. Bahkan Ini kan Pak Refli pemilihan kan langsung ini lagi kan nih Pak ya. Refli kan tidak Silakan tahu. Pak Nasir ini sebelum Bukan. break ini. Enggak, kalau Pak Refli kan nggak tahu. Jangan-jangan Pak Presiden setelah melantik mengambil langkah-langkah kenegaraan Ya. gitu loh. Nah, jangan karena saya ini kritik saya ya. Kalau misalnya nanti dilantik ya, lalu kemudian dinonaktifkan. Mari kita lihat. Pasal berapa yang dipakai? Pasal 11 ayat 5. Dalam keadaan mendesak, Presiden bisa menonaktifkan atau memberhentikan sementara Kapolri. Ya, pemberhentian sementara kan nonaktif itu. Apa alasannya? Dua saja. Melanggar sumpah jabatan dan melakukan tindakan yang membahayakan negara. Sekarang bagaimana mungkin orang yang baru dilantik tiba-tiba dinonaktifkan? Bagaimana dia dikatakan melanggar sumpah? Orang sumpahnya baru dibaca. Lalu kemudian dilakukan tindakan yang membahayakan negara. Bagaimana mungkin orang yang namanya bisa. status tersangka itu adalah pasif? itu kan wilayah prerogatif sama seperti ketika Pak Sutarman Iya. juga diberhentikan. Loh, Kan tidak. itu Oktober kan sebetulnya baru pensiun. Bukan. Tapi karena yang memegang hak prerogatif itu presiden. Tapi ada dengan alasannya. segala- Alasannya memasuki masa pensiun. Ada alasannya. Menjelang. Menjelang masuk. Sebetulnya Silakan, Pak masih Nasir. lama lah. Gini, Lama. kebetulan saya Jadi kan memang ikut saya merumuskan pikir undang-undang sebagai Polri seorang, ya, sebagai undang-undang seorang KPK. negarawan, Ya, Presiden silakan. Jokowi harus melawan ketidaknormalan ini gitu loh. Ya, harus dia Saya melawan bilang ketidaknormalan ini. kalau Ya. Jokowi melantik seorang tersangka sebagai presiden,
yang namanya revolusi mental itu omong kosong. Itu saja Karena kalau kita saya. negara hukum, ya, Iya. kita sandarkan Ya, kepada coba hukum. bayangkan Menurut saya itu. seperti itu. Iya. Tetap saja seseorang SBY itu saja tidak Pak. dianggap SBY bersalah. SBY gitu saja kan? itu yang Ya, dikritik baik. oleh Pak Firman, Ah. ya. Ketika menteri-menterinya dinyatakan sebagai Lah tersangka, itu yang saya disuruh bilang tadi mundur. kan, itu kan di luar Gitu proses ya. konstitusional Baik. ya. Iya. Ini kan sudah ada hubungan relasi antar lembaga. Baik, baik. Jadi kalau kita misalnya apa sih salahnya misalnya kalau 10 hari sebelumnya ini udah jadi tersangka, jadi terbantu juga lembaga presiden DPR untuk tidak memproses ini gitu Ya. loh. Nah, jadi saya sebetulnya kebetulan ikut merumuskan Undang Polri ini dan Undang-Undang KPK. Kita juga harus perkuat lembaga yang menegakkan hukum ya. Nah, ini hanya pilihan-pilihan yang dilematis memang tentunya. Tapi kita harus selamatkan dulu. Baik, Apa baik yang mau Jadi ada diselamatkan? proses konstitusional, ada Dijaga. proses hukum. ini gitu luar lah. biasa nih Pak Refli. Apa yang mau diselamatkan? Melantik tersangka sebagai Kapolri. Saya bingung itu. Apa yang mau diselamatkan? Saya udah bilang proses konstitusional Proses tadi. konstitusional Ini nih. bukan Budi Gunawan semata. Itu whatever lah, tapi ini Lah justru soal karena konstitusional. seolah-olah personalisasi Budi Gunawan maka ngotot dilantik. Baik, ini Kenapa? Itu Calon kan Kapolri menurut kan tidak hanya Budi pandangan Gunawan. supaya memberikan Tetapi ini pembenaran KMP supaya dan dilantik. KIH ini kompak loh. ini. Makanya Giliran saya tersangka. heran. Karena gitu kita loh. bicara tentang Polri, kita tidak bicara Polda, Polres atau Polsek gitu loh. Karena bicara tentang Dan calon ini sudah Kapolri diatur dalam tersangka. undang-undang gitu loh. Kompak, Luar gitu. biasa. Diatur dalam Baik. undang-undang. biasa. Baik, Ya, kita kan? harus break dulu nih. Kita lanjutkan lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Politik itu